Selamat pagi, adik-adik. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Terima kasih. Oh, baik. Sehat semuanya ya? Sehat semuanya ya? Waduh, ini Hania. Hania siapa nih? Hania dari Surabaya apa dari luar Surabaya? Surabaya. Dari mana? Surabaya? Surabaya. Oh, Surabaya. Dari SD mana? Santa Loren. Oh, Santa Loren. Banyak teman-temanmu yang di Santa Agnes ini. Kayak kelasmu banyak yang di sini. Terus Faniah Tanujaya dari Surabaya juga. Iya. Oh, dari SD mana kalau boleh tahu? Santa Loren juga. Oh, Santa Loren juga. Wah, banyak ya. Kelas berapa, Faniah? 4. Kelas 4. Kalau tadi Haniel kelas berapa ya? 6. Oh, kelas 6. Habis ini berarti ke SMP ya? Iya. Nah, iya. SMP Santa Agnes ya? Sudah daftar ya? Oke. Terus ini, Marcia. Marcia dari Surabaya juga? Iya. Dari SMA, dari SMA mana Marcia? SDK Yohanes Gabriel. Oh, Yohanes Gabriel. Kelas berapa, Marcia? 5. Oh, kelas 5. Kenal sama Bu Lulu ya? Kak Bu Lulu. Bu Wiwit ya? Bu Wiwit. Saya Bu Wiwit. Oh iya. Bu Wiwit itu ngajar kelas berapa? Lupa sih. Oh, lupa. Ya wes. Sekarang kelas 5 ya. Ya, kalau ini, ya makasih ya, Marcia. Untuk Benjamin Yosef dari Surabaya juga, Benjamin Yosef Lee. Tidak, Pak. Oh, dari mana? Dari mana? Dari Ambarawa. Jauh ya Ambarawa. Kelas berapa sekarang? Kelas 6. Kelas 6. Habis ini ke SMP ya? Iya. SMP Santa Agnes mestinya. Iya. Iya. Sudah daftar ke SMP Santa Agnes? Ya, kami tunggu ya. Terus ini Yohanes Victory. Yohanes Victory dari Surabaya apa? Surabaya. Oh, Surabaya. SD mana? Homeschooling Pena. Oh, homeschooling Pena. Dapur. Oh, untuk peserta. Iki loh, kenapa sih? Iki. Ya, maaf saya berubah. Yohanes kelas berapa? Kelas 6 ya? Kelas 6. Kelas 6 ya. Habis ini masuk SMP ya? Iya, Santa Agnes. Oh, sip. Saya tunggu ya, nanti ketemu dengan saya. Oke. Lalu Christopher ini, oh lama ya nih, Christopher kemarin juga ikut ya Christopher ya? Kelas 5 dari Ya, SDK Santa Maria Blitar. Santa Maria Blitar. Lalu ini Safina Destiny Januari. Dari Surabaya juga? Bukan, dari Cibubur. Bukan. Dari Jember. Jauh ya dari Jember. Kelas berapa ya kalau boleh tahu Safina? 6. Oh, kelas 6. SMP-nya nanti daftar di Santa Agnes ya? Bukan, Pak. Oh, bukan. Oke. Baik. Nanti, ya, sebetulnya, oh ya boleh silakan Pak Nia mau izin minum. Silakan. Haus ya, memang kelihatannya mendung tapi ternyata mendungnya ini tidak membawa kesejukan tapi haus. Ya, monggo. Di Surabaya mendung tetapi tidak. Iya, di tempat dari saya ngomong ini mendung kelihatannya. Mau hujan kayaknya. Baik. Minggu yang lalu saya sudah menceritakan tentang teknik mendongeng. Mungkin ada yang belum, ya minggu yang lalu belum tahu, ada yang belum ikut ya. Saya apalnya masih Christopher. Ini Christopher sudah
katam tuh ya. Sudah lihai ya kemarin teknik mendongengnya. Oke, saya ulangi sebentar ya, mungkin yang belum ya. Ya minggu lalu teman-temannya Christopher kok nggak ada yang datang ya, seperti yang dari Semarang itu ya, kok nggak hadir lagi. Mungkin sudah sip, sudah yakin, sudah tahu. Baik, sebelum ke teknik penampilan, saya mengulang sebentar aja ya. Mudah-mudahan Christopher dan yang lain-lain yang kemarin sudah ikut tidak bosan ya. Semakin diulang kan semakin bagus toh. Jadi nanti di dalam lomba mendongeng, itu salah satu jurinya ya saya sendiri, dibantu nanti beberapa temannya Pak Rudi yang di Santa Agnes. Jadi nanti 3, biar adil ya, ke gurunya 3. Jadi kalau saya berbuat nakal, nanti kan 2-nya tidak bisa ya, jadi 3, nanti yang menilai 3. Lalu 3 guru ini nanti menilai pertama nanti online seperti ini, karena nanti pesertanya kan banyak toh lah. Nanti dari sekian online yang begitu banyaknya nanti akan dipilih 10 terbaik. 10 terbaik dari yang baik. Nah, semuanya baik, saya percaya. Anak sekarang itu wah canggih-canggih, pinter-pinter. Nah, dari yang baik tadi dipilih 10 terbaik. Nah, yang 10 terbaik nanti masuk final, dinilai lagi, tetapi nanti secara luring. Artinya luring itu off cam, ya jadi langsung di sekolah Santa Agnes. Nah, nanti dinilai di situ, dan jangan khawatir 10 itu nanti masing-masing mesti dapat kejuaraan, karena kami nanti memilih segi mendongeng, siapa yang paling baik, lalu naskah terbaik, lalu dialog terbaik, lalu kostum atau warna yang digunakan di dalam mendongeng nanti itu juga, dan macam-macam banyak, jumlahnya ada 10 ya 10. Jadi jangan khawatir yang masuk final atau final 10 itu nanti mesti dapat hadiah ya. Nah, hadiahnya apa nanti? Oke, tunggu dan lihat. Nah, saya ngulangi lagi dulu ya teknik mendongeng kemarin. Jadi supaya menarik kan tidak sekedar ngomong gini ya, seperti Pak Rudi sekarang cerita, tapi ada peragaannya ya. Nanti kemarin ya ini karena saya di tempat lain, saya tidak membawa wayangnya. Boleh berupa wayang dari kertas atau adik-adik kreatif pakai boneka yang bisa digerak-gerakkan itu ya, seperti unyil itu ya, unyil atau seperti apa itu ya. Nah, sehingga menarik, tidak hanya sekedar cerita gini. Kalau cerita gini mungkin bosen ya, hanya mendengar saja, tapi ada peragaannya ya, ada peragaannya seperti ini ya, tangannya Pak Rudi ini jadi ya. Nah, itu teknik mendongeng kemarin sudah saya utarakan. Mungkin kalau ingin lebih jelasnya lagi, kan kemarin direkam sama Pak Lutfi, jadi mungkin bisa disetel lagi. Ya, nanti bisa tanya ke Pak Lutfi bagaimana yang teknik kemarin gitu ya. Nah, sekarang saya langsung aja fokus pada setting. Nah, yang dimaksud setting atau teknik penampilan, kalau seperti ini Pak Rudi ini penampilan yang belakang biasa-biasa saja ya. Nah, ini ada papan tulis, ada ini di kelas ya, saya di kelas. Ada papan tulis, ada ini kabel untuk listrik dan sebagainya. Nah, tentu di dalam mendongeng nanti tentu ya penampilannya juga harus disesuaikan dengan ceritanya. Umpama babak pertama ya, babak awal itu adik-adik cerita tentang di kelas. Nah, situasi kelas oke seperti ini ya. Di bonekanya atau wayangnya dari kertas dengan background. Mungkin adik-adik yang tanya loh, yang memainkan atau adik-adik boleh nggak tampak? Terserah, itu kreativitas adik-adik. Oh mau nggak tampak, hanya wayangnya saja, mau mendelik gini ya, tersembunyi gitu. Nah itu
Boleh, itu kreativitas dari adik-adik semuanya. Yang penting kami menilai itu, waduh, seolah-olah seperti sungguh, Dedek. Ya. Padahal hanya wayang kertas atau boneka mati ya, tetapi karena dipegang oleh adik-adik, wayang kertas atau boneka tadi seolah-olah hidup. Nah, itulah ya nilainya yang paling tinggi ya. Dari barang mati ya, barang mati bisa menjadi seolah hidup di hadapan penonton, sehingga penontonnya itu wow, melihat terus, terpana ya, terpukau atau terpesona, tidak meninggalkan tempat duduknya. Ya, itu iya, ya terpesona gitu ya. Ada lagunya kalau nggak salah ya, lagu dangdut. Oke, itu ya. Jadi nanti pintar-pintar, saya yakin adik-adik membuat setting atau penampilan dari yang Dian itu, saya yakin bagus nanti adik-adik. Ya, apalagi sudah diajarin oleh Pak Lutfi ya, bagaimana men-setting background ini, belakang dan sebagainya. Nah, latar belakangnya lapangan upacara atau lapangan basket. Nah, kebetulan pas ngomong-ngomongnya di lapangan basket, nah diganti settingnya. Ya, settingnya diganti. Nah, itu juga nanti termasuk penilaian ya, titik penampilannya ya. Jadi penampilannya tidak bosan seperti saya ini, loh pancet aja di situ ya. Tetap aja ya, tapi nanti akan kalian setting sedemikian rupa sehingga itu nanti penampilanmu bagus. Nah, dari keterangan sedikit saya ini mungkin sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan ya? Jelas ya? Oke, Johannes sudah jelas ya, bagus. Bentar, saya lanjutkan kalau memang tidak ada pertanyaan. Nanti kalau mau tanya silakan langsung aja ya. Pak, tanya langsung aja biar nggak lupa nanti. Kalau nanti tanyanya di penghujung acara atau mau akhir acara, lupa nanti. Ya langsung aja. Pak, maaf, saya mau tanya. Gitu ya. Nah, mungkin juga ada yang tanya, adik-adik. Tentu karena semua dinilai ya, jadi membuat bonekanya, membuat wayang dan sebagainya itu buat sendiri karena semua dinilai. Nah, men-setting tempatnya atau tampilannya pun juga harus adik sendiri. Ya, saya yakin adik-adik ini jujur, ya, membuat sendiri, jujur. Ya, saya mampu, kenapa harus minta tolong ke teman atau ke orang tua dan sebagainya, karena ini juga termasuk penilaian ya, jadi semuanya akan dinilai, mulai dari, kalau wayang kertas ya, wayang kertas itu mulai dari gambarnya, pewarnaannya, itu juga dinilai semua. Lalu kalau adik-adik dari boneka yang bisa gerakan, tangan-tangannya itu, atau kepalanya bisa gila-gilo, bisa tolak-tolek, itu semua juga dinilai. Ya. Dan saya yakin, percaya bahwa adik-adik ini bisa. Ya. Saya yakin adik-adik ini hidup di era milenial. Nah, seperti ini ya, seolah-olah saya mendongeng. Mendongeng pada adik-adik. Oke, itu. Ya, jadi semuanya ya, tampilannya semuanya diusahakan adik sendiri semuanya karena dinilai. Jadi boleh orang tua mengarahkan saja, enggak apa-apa. Oh, istilahnya memberi komentar. Kok kurang, boleh itu, tapi semuanya adik-adik sendiri yang ngerjakannya. Jadi orang tuanya boleh mengarahkan. Bagaimana kalau itu dikasih warna merah atau hijau? Ya. Orang tua sekedar hanya mengingatkan atau mengarahkan ya, atau mengkritik, boleh, tapi semuanya dikerjakan oleh anak-anak sendiri. Nah, kembali lagi ke setting tempat atau penampilan ya. Nah, Pak, saya itu mungkin, tapi saya yakin
adik-adik semuanya bisa komputer ya, bisa men-setting tempat belakang ini. Pak, saya enggak bisa, kurang enak. Oh, boleh Pak, saya membuat panggung sendiri. Sehingga panggung itu saya buat dari kertas atau mungkin memanfaatkan, syukur-syukur memanfaatkan barang-barang bekas, kertas bekas, semuanya serba bekas. Kamu setting gitu ya, sedemikian rupa, terus lalu kameranya dihadapkan situ, boleh. Wah, tambah boleh ya. Jadi tidak harus apa namanya seperti ini ya, setting ini boleh. Itu malah Anda, saya yakin kalian tuh lebih kreatif lah gitu. Ya, penampilan ya. Jadi segi penampilan juga selain teknik mendongeng sudah teknik penampilan. Hari ini kita membahas tentang teknik penampilan saja. Nah, saya ingatkan untuk temanya yaitu keteladanan Santa Agnes. Tahu ya keteladanan Santa Agnes. Jadi Santa Agnes ini nanti kalau yang belum tahu, saya ulang lagi, Santa Agnes, bagaimana kehidupan Santa Agnes nanti bisa browsing atau cari di googling ya, di Google. Santa Agnes itu siapa ya? Nah, seorang Santa ya, ya. Bagaimana ya kehidupannya? Nah, dari riwayatnya beliau ini nanti Anda aplikasinya diterapkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Oh, Santa Agnes itu anaknya baik, seorang ibu yang baik. Nah, kamu kemas dalam dongeng, dibuat cerita hari-harian di sekolah aja enggak apa-apa. Si A. Teman, bagaimana keadaan hari ini? Yang nama si B, laki-laki ya, orangnya besar. Soal hari ini saya baik-baik saja. Kalau kamu gimana? Oh ya, kalau saya hari ini juga baik-baik saja. Sama dong. Tos. Jadi dialognya kalau bisa beda kan, antara walaupun sama-sama putri, sama-sama cewek, atau sama-sama cowok, tentu suaranya mesti berbeda, tidak mungkin sama ya. Nah, tapi jangan lupa nanti, si A suaranya seperti ini, suaranya seperti ini, dan si B suaranya nggak besar. Oh ya, saya baik-baik. Nah, jangan lupa, jangan terbalik nanti. Nah, itu nanti juga masuk ranah penilaian ya. Itu juga segi penampilan juga. Nah, bolehkah saya ngambil cerita atau tokohnya wayang? Boleh. Tokohnya wayang potehi? Boleh. Asal menceritakan itu tadi ya, temanya tidak jauh dari, tidak tidak melenceng dari tema yang sudah ditentukan, yaitu keteladanan Santa Agnes ya, keteladanan. Jadi contoh seorang Santa ya, bagaimana hidupnya, seperti itu. Nah, adik-adik mikir sendiri. Ya, itu nanti naskahnya juga dinilai, naskah terbaik, terus ide kreatif yang terbaik nanti juga ada nilai sendiri. Jadi 10 anak yang nanti masuk final, ya itu nanti jangan khawatir, pulang mesti membawa hadiah. Saya tidak tahu hadiahnya apa, nanti ada panitia tersendiri yang menyiapkan semuanya. Saya cuman menilai saja. Saya sudah banyak ngomong ini. Mungkin ada pertanyaan ya, silakan. Ada yang tanya? Apa sudah jelas atau bagaimana? Gimana, Dek? Ada pertanyaan? Jelas ya, asik. Jelas ya? Oke, saya teruskan kalau sudah jelas. Ya, saya jelaskan. Saya teruskan. Nah, tentunya di dalam penampilan nanti, tadi penampilan selain setting ya atau
belakang ini ya, situasi atau suasana atau nuansa yang sudah kamu kerjakan, tentu juga memerlukan pencahayaan. Nah, pencahayaan. Ya, penyiraman, jangan sampai gelap. Kalau gelap otomatis ya tidak bisa dilihat. Benar ya? Permisi, Pak. Jadi harus jelas gitu ya. Saya Ya, izin silakan. ya. Ya. Saya tidak ikut dongeng. Oh, Saya izin ya. Ya, Terima kasih, jangan Bapak. apa, silakan. Ya, sama-sama. Sama-sama. Jadi, ya saya teruskan ya. Jadi nanti selain itu tadi, banyak itu teknik penampilan juga pencahayaan. Jangan sampai gelap. Jadi kalau gelap, yang dilihat apa ya? Nah, hanya warna hitam tok. Iya, gitu toh. Ya, supaya terang. Nah, seperti ini ya. Adik-adik kan bisa melihat gambar saya. Ya, tentunya nanti dalam wayangnya pun juga nanti bisa dilihat. Ya, wayangnya atau bonekanya itu juga bisa dilihat. Nah, supaya tidak monoton, nah tentunya adik-adik mesti kreatif, saya yakin kreatif. Mungkin pada waktu saat di kelas warnanya cerah seperti ini. Tapi di adegan yang kedua mungkin mendung, suasana mendung berarti agak gelap, tapi masih tetap kelihatan. Nah, itu permainan cahaya, Dik. Ya, saya tidak usah menerangkan di sini, tentu adik-adik lebih canggih, lebih bagus ya, pencahayaannya yang penting ya, pencahayaannya. Ya. Terus mungkin ceritanya pada waktu di rumah sedang malam hari, lalu hanya diterangi oleh lampu. Nah, gitu ya. Kenapa ini ada sebentar, siapa sih? Mister, saya hanya ikut pelajarannya saja, boleh aja, bukan? Oh boleh aja ya. Seandainya adik-adik nanti tidak ikut lomba, tidak apa-apa. Kan ini pelajaran juga nanti di dalam pelajaran seni budaya kalau nggak salah. Atau siapa tahu suatu saat adik-adik ini tertarik pada drama atau sinetron. Akhirnya jadi artis. Nah, adik-adik pengen mau belajar kok, aduh waktunya nggak cukup, mau belajar sinetron, aku nanti ingin jadi artis terkenal, bisa lewat ini ya, ini sebagai dasar ya, ini dasar. Nanti kalau ada ingin lebih pintar lagi, pandai lagi, tentu ada sekolahnya loh ya, ada sekolahnya adik, ada sekolahnya ya. Ingin jadi pemain sinetron atau bintang film, nah itu ada sekolahnya. Ini saya taruh di ini mendasari dan hubungannya dengan lomba mendongeng nanti. Ya, jadi ini dasar. Tapi tidak apa-apa, Pak saya tidak ikut lomba, tapi saya ingin mendengarkan. Oh boleh, bagus, monggo, silahkan, tidak melarang. Itu ya. Kembali ke laptop, kembali ke yang tadi ya, pencahayaan. Ya, jadi sekali lagi. Pencahayaan nanti adik-adik jangan monoton seperti ini yang lakukan Pak Rudi ya. Tapi walaupun setting sama, tapi kalau pencahayaan kadang-kadang ada redup. Nah, itu membantu ya adik-adik, membantu suasana yang akan adik-adik tampilkan. Ya, jadi umpama suasana gembira. Nah, suasana gembira selain karena tadi barang mati ya. Wayang tadi kan atau boneka barang mati. Nah, selain ucapan atau kata-kata atau suara dongeng dari adik-adik yang memang sudah mencerminkan kegembiraan, alangkah baiknya juga ditambah atau didukung atau digarisbawahi istilahnya ya, supaya lebih yakin gembira dengan cahaya. Apakah gembira itu cahayanya mesti redup, gelap? Enggak ya. Kalau terang itu cahaya.
cahayanya terang, benderang. Nah, terang yang bagaimana mau diberi warna-warni seperti lampunya Natal itu kan cahaya juga ya, terang, benderang. Terserah adik-adik, itu kreasi dari adik-adik semuanya. Minta saya tunggu untuk saya nilai nanti ya. Nah, itu bahagia. Nah, bagaimana kalau sedih? Sedih tentu adik-adik juga warna biasanya warna dominan gelap ya. Warna dominan gelap. Selain suara adik-adik mungkin agak parau atau sedih. Nah, itu adik-adik menambahkan biar sedihnya bagus-bagus ya. Penonton betul-betul terhanyut, sedih karena diputus oleh pacarnya. Oh gitu ya. Apa ini? Oh ya. Christopher ngirim apa ini? ATPPS. Ngirim apa itu, Christopher? Link apa? Mak kepencet. Untuk Pak Lutfi toh, untuk pengumpulan. Oh, pencet. Saya pikir kalau mau kirim kue. Aduh. Saya pikir makin kue lewat ini link ini. Iya, sarapan ya, Christopher ya. Di Blitar gimana? Cuaca terang atau hujan? Waduh, terang, tapi nanti Terang. agak Oh, mendung. terang ya. Mungkin. Terang benderang. Baik. Oh, agak mendung ya. Sama, Surabaya juga ini agak mendung. Tidak tahu sudah lagi hujan. Surabaya yang bagian saya ya, di tempat saya ya. Saya tidak tahu yang lainnya. Kembali lagi. Jadi pencahayaannya juga mendukung. Kalau sedih tadi otomatis, kalau sedih ya bisa agak samar-samar, tidak harus gelap, tapi masih bisa terlihat. Ya, situasi, suasana, nuansa gelap, tapi masih terlihat. Nah, ya. Bahkan, didukung lagi mungkin bisa dengan musiknya. Nah, ditambahi musiknya. Bisa ya, ditambah musiknya. Waduh, sedih ini musiknya seperti apa? Oh, sedih berarti musiknya yang juga yang sedih, bukan yang rock itu, bukan ya gitu. Itu kalau itu gembira ya. Nah, musik yang gembira. Sebentar saya tak mematikan ini listriknya ini sudah penuh. Ya, tentunya selain pencahayaan, teknik dongengnya juga apa tadi? Musiknya, musik pengiring. Saya mulai dari gembira dulu ya, karena kita tuh mesti gembira dulu, sedihnya nanti ya. Nah, sedihnya karena apa dulu? Gembira ya, gembira. Tentu ya musiknya ya itu bisa gembira. Terus ditambah terus ditambah pencahayaannya juga terang. Terus ngomongnya ya ekspresinya juga jelas. Aduh, hari ini aku senang sekali. Matematikaku dapat 100. Apa? Kamu dapat 100? Waduh, aku dapat berapa ya? Oh, mesti sama dong. Kita bisa mengerjakan sama-sama masuk kamu. Oh, belum tentu aku masih ragu yang nomor 9. Ya 19. 19 saya lihatnya ya. Wah, bener. Kita dapat 100 sama. Nah, seperti itu ya. Jadi dialognya itu juga menggambarkan kesenangan, kegembiraan karena dapat nilai yang bagus dan sempurna, ditambah pencahayaannya yang penampilan, ya, terus juga musiknya. Tapi ingat ya, Dedek, jangan sampai musiknya terlalu keras sehingga penonton tidak bisa mendengarkan suara dialognya. Ya, bagaimana juga dialognya harus
jelas, bisa tertangkap oleh penonton. Musiknya itu kan sebagai penyerta ya, atau musik pengiring pendukung, gitu ya, Kak? sehingga ya sayup-sayup, ya sayup-sayup gitu ya, sayup-sayup gitu. Jangan sampai terlalu dominan. Terlalu apa namanya? Padang apa? Terlalu terang sehingga boneka atau wayangnya tadi juga tidak bisa terlihat yang jelas. Ya, jadi jangan terlalu, istilahnya jangan sampai terlalu. Kalau sudah terlalu itu wah nanti pengurangan nilai ya. Nah, jadi musiknya sayup-sayup, walaupun gembira tapi tetap sayup-sayup. Soal apa? Bukan berarti tidak terdengar sama sekali loh, enggak, tetap terdengar, tapi sayup-sayup dan jangan sampai mengalahkan suaranya ya, suara dialognya yang sudah kamu ceritakan dalam dongeng itu. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai. Terus apa lagi ya? Pencahayaan sudah, musik sudah, apa lagi ya? Nah, kalau adik-adik umpama ingin situasi ya, situasi ini kan mendengar situasi ingin didukung oleh suara-suara yang selain suaranya adik-adik sendiri, boleh katakan ada suara-suara lain temanmu ya suruh seolah-olah ini di kelas ya di sekolah yang lagi beristirahat. Nah, tentunya dalam suasana istirahat itu ada yang wah ramai ya. Kalau adik-adik bisa membawakan sendiri, bagus ya. Tapi kalau Pak boleh nggak minta tolong adik saya atau cece saya atau koko saya untuk mendukung suara gaduh tadi ya saat boleh, tetapi tidak dominan ya. Artinya dominan itu gini, bantuannya hanya sesaat saja, hanya dibutuhkan saat itu tadi istirahat atau apa dan sebagainya. Tapi bukan mulai dari awal hingga pertengahan hingga akhir bantuannya ada terus. Nah, jangan sampai ya nanti gimana nanti ya. Jadi suaramu nanti akhirnya tenggelam karena ada bantuan itu tadi. Tetap teknik mendongengmu tetap akan terlihat. Ya. Kalau bantuan itu sebentar aja terus tidak apa-apa. Apa-apa? Nah, bagus itu malah kreatif. Jadi kreatif. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Ya. Oh, ya. Johannes kok tolak-tolak ini. Jelas ya? Johannes sudah jelas. Oke, sip. Nanti yang ikut ini mesti, wah, tahu lah. Lembaga dongengnya mesti bagus ini, saya yakin. Saya yakin. Nah, mungkin boleh ajak teman-temannya yang belum ikut gabung saat ini, bisa diceritain, ya enggak apa-apa. Oh. Jadi biar rame nanti. Semakin banyak yang ikut, semakin, wah, betul-betul yang jadi juara nanti betul-betul bisa betul-betul ya. Tapi kalau yang ikut nanti cuma sedikit, katakan ya, yang ikut hanya 11 sekolahan. 11 sekolahan, satu sekolahan diwakili oleh satu anak. Padahal nanti saya memilih 10 anak di dalam final. Akhirnya yang satu kan tidak ikut final. Rasanya kok kurang begitu bangga ya kalau. Tapi kalau bedanya ya, yang ikut 100 semuanya. 100 sekolahan atau 100 anak. Terus kamu masuk 10. Waduh, begitu bangganya. Aku bisa mengalahkan 90 anak teman atau 90 teman. Sehingga saya masuk 10 itu tadi. Sip. Bangga ya. Jarang loh bisa mengalahkan 90 itu. Ya. Kita berdoa aja semoga yang ikut juga banyak ya. Supaya jurinya nanti bingung. Waduh, ini semuanya baik-baik semua. Untuk memilih 10 kebingungan nanti. Jangan khawatir. Nanti jurinya saya dan teman-teman nanti, teman-teman guru juga punya trik atau teknik ya, supaya nanti yang masuk final 10 anak ini nanti betul-betul yang terbaik dari yang baik.
Bukan berarti teman-temannya jelek ya, baik, ya. Semuanya baik, tapi kan karena di sini lomba dongengnya memilih yang terbaik. Nah, berarti nanti kami gurunya mengambil 10 yang terbaik, gitu ya. Itu. Nah, kembali lagi ke yang apa namanya? Selain tadi apa? Dongengnya, lalu teknik pencahayaannya, lalu apa namanya? Musiknya, lalu minta bantuan suara yang lain. Nah, bantuan suara itu tidak hanya sekedar suara apa ya, teman atau apa, mungkin suara yang lain. Katakan pas kamu adegan mengetok pintu. Tok, 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 tok. Nah, itu terserah. Kamu apa suara mulut saja, ataukah betul-betul suara pintu yang kamu ketok. Wah, itu malah bagus lagi. Ya. Atau suara, ya? Ya, ada pertanyaan? Oke. Atau mungkin suara pas kamu buka pintu. Iya, nah itu mendukung ya, mendukung penampilan kalian. Ya. Atau mungkin pas suasananya di sawah. Oh, Surabaya nggak ada sawah ya. Nah, kalau di Jember, di mana tadi yang dari Jawa Tengah itu ada ya sawah dan sebagainya. Nah, itu mungkin dia menampilkan suara-suara burung yang lagi bercuit-cuitan, bersiul-siulan. Wow, silakan. Itu bisa ditambahkan, itu bagus itu ya, mendukung suasana penampilanmu, sehingga sekali lagi seolah-olah seperti ya penonton itu dibawa ke betul-betul ke tempat itu ya, suasana sawah, suasana kelas, suasana lapangan upacara atau lapangan sepak bola atau lapangan basket yang ya seperti adik-adik tahu sendiri toh bagaimana suasananya. Ya, bagus itu ya, tekniknya bagus itu. Dan saya yakin adik-adik pasti bisa. Ya. Nah, dengan teknik yang sudah diajari dalam komputer ya. Nah, nanti untuk teknik-tekniknya semuanya itu kalau memang ada adik nanti masih ragu atau belum begitu yakin, nanti minggu depan ya akan diterangkan oleh pakarnya nanti ya. Bagaimana ya cara membuat setting yang baik belakang ini, bagaimana ya mendubbing ya, atau apa mencampurkan antara suara musik dan yang lain-lainnya. Nah, nanti ada pakainya sendiri ya. Nah, tuh. Kemudian apa namanya? Ya, tadi pencahayaan sudah, suara-suara sudah, apalagi ya? Oh ya. Jikalau nanti adik pakai wayang yang digambar, juga saya harap adik menggambar sendiri ya, mewarnai sendiri. Itu nanti juga termasuk penilaian ya. Jadi jangan tak fotokopi aja, fotokopi harus tinggal gunting. Nah, nanti nilainya tentu juri akan menilai yang lebih tinggi pada yang mewarnai sendiri ya. Jadi nilai lebih tinggi yang mewarnai sendiri, jadi memberi warna sendiri, sehingga untuk wayang atau boneka yang bagus. Tapi ada yang aduh aku nggak bisa gambar, Pak, nggak bisa buat boneka, terus aku tak beli saja yang jadi. Tak apa-apa, mungkin kamu menceritakan atau kamu mengedepankan atau kamu ingin meraih yang dongengnya. Jadi aku ingin aja, yang dongengnya saya bagusin, teknik dongengnya saya bagusin, atau pencahayaannya, teknik pencahayaannya aku yang tak bagusin, aku lah suruh gambar gak bisa. Maksudnya gambar manual pakai tangan. Kalau gambar pakai komputer itu adik-adik sudah canggih ya, bisa. Itu nanti juga ada penilaian. Jadi selain teknik mendongeng, teknik pewarnaan, cahaya, lalu musik, itu semuanya nanti ada sendiri. Ya, jadi ini contoh ya, si A mendapat hadiah karena teknik mendongengnya bagus. Si B mendapat hadiah karena teknik pencahayaannya bagus.
si C mendapat hadiah karena teknik atau pemberian musiknya, nuansa musiknya bagus. Nah, semuanya masing-masing punya musik masing-masing punya kebagusan sendiri. Ya, tentu antara si A, si B, si C tentu tidak ada yang sama. Itu sudah saya pasti itu ya. Jadi nanti dengan membuat naskah, membuat naskah terbaik siapa? Jadi penilaiannya semua penilaian akan dinilai nanti. Jangan khawatir. Waduh, aku tidak bisa dongeng dengan bagus ya. Jangan khawatir. Waduh, aku tidak bisa gambar dengan bagus. Jangan khawatir. Aku tidak bisa dan yang lain-lainnya. Jangan khawatir. Semuanya punya kelebihan masing-masing yang tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Christopher ada pertanyaan? Kelihatannya kok mau bertanya, Christopher. Tidak. Oh, tidak ya. Baik, sebelum saya teruskan, apakah sudah jelas atau mungkin ada pertanyaan? Sudah Tidak jelas. terasa yang ngomong sudah jelas ya. Ya, jelas ya. Jadi bisa membayangkan ya nanti aku harus buat apa nanti dalam membantu lagi. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai dongengnya atau jalannya cerita, jalannya dongeng itu harus sesuai dengan temanya ya, harus sesuai dengan temanya, jangan sampai menyimpang, ya jangan sampai menyimpang. Jadi peraturannya, jadi di dalam lomba itu kamu harus mentaati peraturannya dulu, apa sih yang tata, peraturannya ditata itu apa? Oh, temanya harus keteladanan Saint Agnes, terus seperti yang sudah saya ceritakan ya. Jadi itu dituruti dulu. Nanti kelebihannya ada adiknya sendiri nanti yang punya kreativitas yang sip. Ya. Jadi setiap lomba, sabri kuncinya ini ya, juri tapi memberikan bocorannya. Sebenarnya setiap lomba apapun ya tidak hanya lomba mendongeng ini saja. Yang kali pertama itu adik-adik baca dulu peraturannya, itu kuncinya. Oh peraturannya seperti ini, temanya harus tentang keteladanan Saint Agnes. Nah itu ditaati dulu. Terus durasi waktunya, nah kamu nanti kan di video ya, jadi kamu dongeng harus di video. Durasi waktunya tidak boleh lebih dari 5 menit. Tidak boleh lebih dari 5 menit, jadi maksimal 5 menit. Lalu tentu peraturannya sendiri yang lain harus kalau gambar wayang kertas atau membuat boneka harus sendiri, tidak boleh dibantu oleh orang tua atau dibantu temannya atau bagaimana. Nah, itu semua peraturan yang ada di situ kamu turuti. Ya, semua kamu laksanakan, kamu taati. Saya yakin ya, Pak Rudi yakin, mesti kamu dapat nominasi. Ya, apapun, tidak hanya lomba ini. Mungkin suatu saat kamu ikut lomba di mana gitu ya. Itu kuncinya berhasil itu kamu persiapkan atau kamu dulu. Karena gini adik-adik, setiap sekolah atau setiap juri itu mesti kan mempunyai kriteria tersendiri. Maksudnya kriteria itu gini ya, Pak Rudi dengan Pak Lutfi atau Pak siapa, tentu punya kesukaan sendiri-sendiri ya. Nah, yang tidak mungkin sama toh, tidak mungkin sama. Jadi, Pak Rudi itu sukanya nasi goreng. Oh, berarti di dalam lomba nanti aku harus menyuguhkan nasi goreng. Nah, seperti tadi ya, Pak Lutfi sukanya mie. Nah, jadi jadi dalam lomba itu jadi peraturannya itu harus ditaati dulu. Terus kalau bisa ya, kalau boleh siapa sih jurinya? Nah, kalau adik-adik sudah tahu juri, Pak itu tuh sukanya gini ya. Pak itu sukanya gini. Nah, tetapi kalau adik-adik sampai hari hanya atau pas saat pelaksanaan lomba belum tahu juga juri siapa, ya sudah, adik-adik mengira, yang penting mentaati peraturannya dulu. Ditaati dulu peraturannya. Peraturannya harus gini, plek gitu.
Ya, karena kadang-kadang panitia tuh kadang-kadang mengumumkan juri juga. Oh, jurinya ini. Tapi kadang-kadang juga jurinya dirahasiakan. Ya. Nah, kalau jurinya bisa adik-adik mengerti atau sudah bisa ditebak, nah adik-adik tinggal selain naati peraturan juga, oh seleranya dulu seperti apa ya? Oh, Bapak itu, nah, seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Wih, Christopher masih makan aja, enggak kenyang-kenyang itu. Lapar ya Christopher ya. Iya, apalagi udaranya dingin gini ya, mau mendung mau hujan, wah membuat perut ini lapar ini. Terus rasanya, soalnya Sip. rasanya belum jelas. Iya. Oh, iya. Baik, apakah ada pertanyaan? Nah, mungkin terlintas pertanyaan, Pak ini atau Pak apa, silakan. Gimana Johannes? Ada pertanyaan Johannes? Saya mau tanya, Oke ya. Oh iya, silakan Christopher. ngomong tadi pas mendongeng nanti orangnya juga kelihatan atau cuma bonekanya aja yang kelihatan? Christopher kok putus-putus ya, pelan-pelan. Tadi pertanyaan apa gimana? Putus-putus saya yang terimanya. Ngomong-ngomong, pas mendongeng itu orangnya kelihatan atau cuma bonekanya saja yang kelihatan? Ya, sip. Pertanyaan yang bagus. Itu kreativitas dari Christopher sendiri atau kreativitas dari peserta. Mau kamu yang dongeng tampak gini, ya sebenarnya wayangnya ya. Nah, kan kelihatan Pak Rudi. Atau hanya wayangnya saja, Pak Rudi tidak kelihatan gitu ya. Nah, terserah. Jadi yang saya nilai nanti, yang Pak Rudi dan teman-teman nilai nanti, teknik mendongeng, lalu pencahayaan dan sebagainya, musik dan sebagainya, itu terserah. Boleh yang dongeng nampak, boleh tidak. Terserah kreativitas kalian masing-masing. Terjawab ya, Christopher? Oke. Sip, ada pertanyaan lagi? Ya. Nggak ada. Ya. Johannes, saya yakin. Oh, ada. Saya yakin Anda semuanya sudah jelas, sudah mengerti, dan sekali lagi ingat ya, temanya tentang keteladanan Santa Agnes. Nanti kalau saya cerita tentang Santa Agnes, nanti nggak cukup di sini waktunya ya. Bisa di browsing atau bisa dilihat di Mbah Google. Ya, Santa Agnes itu apa sih? Seorang santa yang kenapa ya? Nah, nanti bisa ya di browsing atau di Google. Sehingga kalau kamu sudah tahu ceritanya, oh itu, nah, kamu nanti terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ada teman saya yang hidupnya seperti Santa Agnes. Nah, bisa diangkat di cerita. Iya ya, teman saya itu kok persis ya hidupnya seperti Santa Agnes. Nah, bisa ya. Jadi, atau hidupnya Santa Agnes menjadi teladan hidupku. Bagaimana jadi manusia yang tentu tidak boleh sombong, ya, dia harus taat pada Tuhan, melaksanakan perintah-perintah Tuhan, terus mengasihi pada teman-teman. Nah, itu juga bisa. Nah, iya, juga tadi naskah drama ya, naskahnya itu adik-adik kalau bisa buat sendiri, itu nanti juga ada penilaian sendiri ya. Jadi tidak mencomot, ya sudah jadi. Bukan berarti tidak boleh ya, boleh, tapi nanti nilainya akan lebih baik yang membuat sendiri. Ya, perkara nanti aku tulisanku jelek, oh nggak masalah, ya, salah nanti kan kami bisa akan mencobalah, mencoba membaca dari tulisan adik yang dikirim ke kami. Udah, jangan khawatir, pokoknya maju terus, tetap lomba, ada mental juara ya, mental juara. Jadi aku tak peduli, saya buat sendiri sesuai dengan apa yang dilombakan, kriteria dalam lomba,
mesti sip. Seperti ini, Christopher ini sudah, kelihatannya sudah siap ini ya Christopher ya. Tidak apa-apa, walaupun jauh-jauh dari Blitar, anak-anak Blitar itu juga bagus-bagus. Ya, bukan berarti yang lain juga ada bagus, semuanya bagus-bagus. Dari Blitar, dari Ambarawa, dari Surabaya, dari Sidoarjo, dan dari yang lain-lain. Saya yakin sip. Ya, Daniel, ada pertanyaan? Daniel Tanujaya. Enggak dengar suaranya, mic-nya. Mic-nya belum dibuka, Daniel. Mau bertanya, Daniel? Enggak. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, itu saja yang dari saya sampaikan. Oke, enggak ada pertanyaan ya? Sip. Kalau begitu saya kembalikan kepada Pak Lutfi ya. Ada Pak Lutfi lagi, monggo Kak Lutfi, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Rudi. Nah adik-adik, bagaimana sudah siap untuk ikut lomba mendongeng ya? Nah, Abigail, sudah siap ya Abigail? Nah, siap bagus. Minggu depan adik-adik, itu pertemuan kita yang terakhir untuk persiapan ya, untuk persiapan lomba. Nah, minggu depan itu saya akan menjelaskan cara upload, cara mengirim karyanya. Nah, pertemuannya saya gabung mulai jam 9 semua. Ya, mulai jam 9 sampai jam 10. Jadi tidak ada 2 sesi. Nah, jadi minggu-minggu ini adik-adik sudah bisa merekam. Nah, minggu depan sudah siap untuk dikirimkan ke kami. Nanti kami akan memilih yang terbaik. 10 yang terbaik akan masuk babak final. Ya. Nah, minggu depan ya, ingat-ingat ya, minggu depan jam 9 sampai jam 10. Nah, nanti pengumpulannya, memang deadline pengumpulan terakhirnya hari Minggu. Tapi tidak apa-apa, minggu depan Sabtu kalau sudah siap, ya sudah dikumpulkan saja. Gitu. Baik, sampai ada yang tanyakan sampai sini? Sudah jelas semua? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih adik-adik.